warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Babus Salam beserta para jajarannya. Yang kami hormati para jamaah, pengurus dan members Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati para peserta live streaming di akun Facebook Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ahlas tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna lahu 'abd wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Allahumma ihfazna bil islami qa'imin wa ihfazna bil islami qa'idin wa ihfazna bil islami raqidin wa la tushmit a'da'a wa la hasidin. Allahumma amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang kita saling mencintai, saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menuntun kita untuk selalu berada di jalan Allah sampai bertemu dengan Allah dalam kondisi dirahmati dan diberkati oleh Allah. Salawat dan taslim kepada guru besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau mengantarkan kita untuk bertemu dengan beliau di surga Firdaus. Semoga salawat kita kepada beliau menjadi sebab untuk kita mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah malam 17 Agustus. Bertepatan tanggal 16 Agustus 2021 atau 7 Muharram 1442 Hijriah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk materi, saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada ikhwah sekalian, hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu ada puasa yang disunnahkan, yang disebut dengan puasa Tasu'ah pada 9 Muharram, dan Asyura itu tepat pada hari Kamis. Iya. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan sampai 11 Muharram. Lalu Nabi mengatakan, sekiranya saya hidup tahun depan, saya akan mengulangi puasa ini dan Tasu'ah dan Asyura. Kenapa disebut Tasu'ah? Berasal dari kata-kata tis'ah, yaitu 9. Disebut Asyura itu sebagai 10. Asyara itu 10. Kenapa kita mesti melakukan puasa Tasu'ah? Pembeda dengan Syiah. Syiah itu puasa Asyura juga. Agama-agama lain juga melakukan puasa Asyura. Perayaan Asyura bahkan lebih besar kepada agama Syiah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membedakan dengan puasa dengan agama lain, maka dianjurkanlah puasa Tasu'ah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebenarnya tema yang saya mau bahas tadi di pesantren Al-Mutahabun, berdiskusi dengan Kapten Maulana, ada 2 tema, yaitu Pancasila dalam perspektif Islam atau implementasi merdeka dalam Islam. Ternyata Kapten memilih judul implementasi merdeka dalam Islam. Iya. Kenapa kita mesti membahas tentang kemerdekaan? Karena 17 Agustus adalah hari kemerdekaan dan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Pertama, implementasi. Apa itu implementasi?
Implementasi biasa juga disebut dengan aplikasi. Biasa juga disebut dengan pelaksanaan. Biasa juga disebut dengan pembuktian. Iya. Tolong dikasih Pak Herdirga satu. Iya. Kemudian inilah implementasi. Bagaimana kita beramal dengan semangat merdeka dalam tanda kutip, dalam perspektif Islam. Dalam sudut pandang Islam. Oleh karena jangan sampai kita hore-hore lalu sesungguhnya di balik itu kita tidak menghayati bahwa Islam ternyata menuntun kita untuk mempelajari agama Islam, bagaimana tuntutan Islam terhadap perayaan kemerdekaan itu sendiri. Saya mengutip di pendahuluan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang pernah sekolah SD, pasti ingat ini. Karena biasa kita, kalau upacara penaikan bendera hari Senin, saya undang-undang, saya Pancasila. Saya pembawa ikut sama guru di belakang. Ya toh? Ini kembali kita gaungkan. Dulu waktu kita pelajari, boleh jadi tidak dihayati, sekedar dibaca saja. Sama dengan yang menyanyi, apa itu, ada nyanyian dulu, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot, dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kita menghayati, ternyata itu mendalam. Karena orang-orang yang membuat ini bukan tak lain adalah orang Islam itu sendiri. Iya. Selanjutnya, saya mau persingkat. Kita mesti ada sesi tanya jawab. Jam 7 pas kita usahakan selesai. Kalau tidak salah Isya itu masuk jam 10 lewat berapa sekarang? Lewat 15 ya? Lewat 15 ya? Iya. Implementasi merdeka dalam kepribadian Muslim, pertama adalah jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Orang yang melupakan sejarah, yakin dan percaya tidak akan pernah punya prinsip. Tidak akan pernah punya prinsip. Kenapa? Tidak bisa memiliki prinsip. Oleh karena dia tidak pernah memahami bagaimana beratnya berjuang. Iya. Sama berbeda itu orang yang berusaha dari nol dengan orang yang berusaha mendatangi saja kekayaan. Beda itu. Kenapa di poin pertama jangan lupakan sejarah? Oleh karena besarnya kita tahu sama-sama bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling besar jumlah Islamnya di seluruh dunia. Iya. Lalu pertanyaannya, berkat perjuangan siapa ini? Ini tidak lepas dari para ulama-ulama kita. Kenapa Islam bisa sampai ke Bulukumba? Tidak lepas dari perjuangan para alim ulama kita yang mungkin tidak terkenal namanya, akan tetapi terkenal di langit. Iya. Kalau kita melihat kenapa anak-anak sekarang hanya ngetren Jalan Alauddin. Iya toh? Syekh Yusuf. Iya, tahu di tempatnya, tapi tidak tahu bagaimana dengan sejarahnya. Kalau kita Bulukumbah, ada cucu beliau. Bagaimana sejarah Bulukumbah, Andi Sultan dan Raja, dan berbagai macamnya. Para pejuang-pejuang yang mungkin sudah terlupakan oleh sejarah, akan tetapi mereka terkenang dan terkenal di langit karena perjuangan amal jariah raksasa mereka yang tiada henti. Sejarah pembuatan atau pembentukan Pancasila. Dulu waktu kita SD, SMP dan SMA, ada istilah yang paling ngetren di kurikulum, BPUPKI. BPUPKI. Jadi jangan bilang ustaz tidak tahu itu istilah-istilah begituan. Ustaz juga tidak boleh ketinggalan. Tidak baik kalau ustaz kitab gundul terus nak kerja. Iya toh? BPUPKI. Siapa yang tahu apa kepanjangannya? BPUPKI. Ayo. BPUPKI.
Ini dibentuk pertama 5, lalu bertambah menjadi 7, lalu bertambah menjadi 9. Lahirlah Pancasila. Ayo, BPUPKI. Mulai bergulele. Apa kepanjangannya? BPUPKI. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini yang membentuk Pancasila. Pancasila tidak langsung. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak salah dalam sejarah itu 4 kali di amandemen. Yang awalnya itu adalah yang berketuhanan apa? Sesuai dengan ajaran Islam, kurang lebih begitu. Nanti belakangan itu baru dirubah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang amandemen pertama. Itu pertama. Karena kalau tidak salah 4 kali itu di amandemen baru diresmikan itu. Ini penting untuk kita ulangi kembali bahwa ternyata umat Islam sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu terbukti di pembukaan undang-undang, di berbagai undang-undang dan berbagai macamnya. Penting untuk kita selalu ulangi. Jangan lupakan sejarah. Termasuk pembantaian para ulama-ulama kita. Masih ingatkah kita sejarah Gontor, Ponorogo? Salah satu pesantren tertua di Indonesia. Dihabisi santrinya dalam masjid oleh penjajah. Dan seterusnya. Kalau kita Sulawesi Selatan dikenal dengan korban 1000 jiwa. Ya toh? Korban 1000 jiwa. Anak-anak TikTok sekarang mana tahu korban 1000 jiwa. Iya. Makanya di sini peranan kita bahwa ustadz tidak boleh hanya menceramakan tentang kitab gundul saja dan tafsir. Perlu juga mengkaji tentang sejarah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya mengutip sejarah pemerintahan Turki. Sejarah pemerintahan Turki, sepanjang sejarah ada presiden yang kemudian merubah masjid menjadi gereja. Musolla dirubah menjadi klub-klub malam. Suara azan dihilangkan. Walaupun beberapa artikel internasional mengatakan mayatnya ditolak oleh bumi itu adalah hoax. Tapi lebih daripada itu, sampai detik ini rata-rata orang yang pernah ke Turki mendapatkan kuburannya dan dijelaskan bagaimana kezoliman pemimpin tersebut. Iya. Ada yang merasakan kuburannya bau. Dalam beberapa artikel Islam yang ditulis dalam berbahasa Arab menuliskan bahwa presiden ini sejak sakit karena gagal ginjal sudah bau bangkai mayatnya, jasadnya, sampai dikuburkan berbau bangkai. Sampai sekarang masih berbau bangkai. Itu menjadi fakta sejarah, jangan menzolimi umat Islam. Kezoliman terhadap umat Islam boleh jadi hari ini merdeka, tapi hati-hati, kita akan meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sejarah dalam Al-Quran, 2/3 isi Al-Quran adalah sejarah. Selamat datang Kapten BNB. 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Coba lihat, kalau berbicara tentang orang kaya raya, pelajari bagaimana kisahnya. Siapa yang paling kaya? Qorun. Makanya sampai sekarang kalau kita menggali sumur, dapat emas batangan, dapat harta karun. Itu berasal dari istilah Qorun. Bagaimana? Qorun banyak pengikutnya. Akan tetapi ketika ditenggelamkan ke bumi, sebagian pengikut mengatakan, seandainya saya tidak mengikut kepada Qorun. Iya. Berbicara tentang kekuatan, siapa kaum yang paling kuat? Yang diabadikan dalam Al-Quran. Kaum Ad. Kaum Ad itu sampai sekarang menjadi bukti sejarah. Mereka, kaum Ad, membuat rumah mereka dari gunung. Gunung dipahat menjadikan rumah. Apa yang membunuh mereka? Satu saja suara petir dari langit, habis semuanya. Iya. Pemerintah yang zalim. Siapa? Fir'aun. Diabadikan Ramses kedua sampai detik ini. Karena menzolimi Bani Israel pada saat itu. Yang dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan berbagai macamnya bukti-bukti sejarah.
Bahkan ada yang disebutkan panjang ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Orang yang paling cerdas sepanjang masa. Yang gurunya Nabi Musa. Murid-muridnya adalah para nabi. Siapa? Bukan nabi, bukan rasul. Tapi diabadikan sejarahnya dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi pertengahan. Yang berani mengatakan, Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, innaka lan tastati' ma'iya sabra. Wahai Nabi Musa, kamu tidak bisa sabar bersama saya. Siapa? Nabi Khidir. Sebagian mengatakan Nabi, sebagian mengatakan bukan Nabi. Tapi adapun sejarah orang paling cerdas itu adalah Khidir. Iya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita persingkat. 2. Implementasi merdeka dalam Islam, tasbih, tahmid, istighfar, taubat diperbanyak. Landasannya adalah surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat terakhir. Perhatikan ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, kemerdekaan, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, dan engkau akan melihat manusia berbondong-bondong mengikutimu. Siapapun orang merdeka, pasti banyak orang yang mengikutinya. Apa ajaran Islam? Apa lanjutan ayat? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kalau orang sudah berhore-hore menikmati kemenangan, kalau orang sudah bersenang-senang dengan kemenangannya, tidak boleh berdosa. Anjuran agama mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Kami ini lemah, tidak ada apa-apa. Subhanallah, hanya Allah yang maha suci. Hanya Allah yang maha suci. Kita ini lemah. Kemenangan ini berkat Allah. Lihat undang-undang. Gitu? Pembukaan undang-undang. Tidak ada apa-apa ini. Allah yang membuat kita menang. Mustahil. Bambu runcing mengalahkan meriam. Mustahil. Iya. Akan tetapi Allah sudah berkehendak. Kun fayakun. Fasabbih bihamdi rabbika. Banyaklah memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perbanyak taubat kepada Allah. Jangan sampai selama berjuang ini ada niat yang salah. Karena dalam Al-Quran surah Al-Qasas mengatakan, minkum may yuridid dunya wa minkum may yuridil akhirah. Di antara kamu ada yang berjuang karena dunia, dan di antara kamu ada yang berjuang karena akhirat. Tidak semua pejuang Islam yang berteriak atas nama Islam benar-benar berjuang atas Islam. Mungkin karena melihat ada kesempatan di kubu umat Islam. Perhatikan, mungkin ada kesempatan, ada peluang mendapatkan suara di kubu umat Islam, akhirnya mengatakan sama-sama jadi memperjuangkan agama Islam. Bukankah Al-Quran surah Al-Baqarah lembaran pertama mengatakan fa iza khalau ila, apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan inna ma'akum. Wa iza khalau ila syayatinihim qala inna ma'akum. Kalau ketemu dengan orang-orang yang pemuja setan, mereka mengatakan sama-sama jadi sebenarnya, berbohong-bohong ya. Melihat ada peluang sama umat Islam, akhirnya mengatakan Islam tonjak ini. Apa yang saya mau bawa nanti kalau saya naik, kalau saya menang nanti, kalau saya begini, saya akan perjuangkan umat Islam. Sekalinya naik, apa Nabi bilang? Sendiri ki bela. Apa Nabi bilang? Tidak bisa ki bela. Kenapa baru sekarang? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Akhirnya ada prinsip pergerakan Islam, fil harakah barakah. Dalam gerakan ada berkah. Dalam prinsip pergerakan Islam ada yang mengatakan beda hasil, beda niat, beda hasil. Salah niat, salah hasil. Iya. Inilah pentingnya memahami arti kemerdekaan dalam Islam. Artinya semakin merdeka kita, semakin banyak ibadah kepada Allah, semakin zikir kepada Allah. Sesungguhnya kita mesti pahami, pertolongan Allah itu tidak jauh dari kita. Pertolongan Allah tidak jauh dari kita. Rezeki Allah tidak jauh dari kita. Jodoh kita yang belum menikah tidak jauh dari kita. Kita yang jauh dari Allah. Kita yang jauh dari Allah.
Bukankah kalau kita perbanyak ibadah kita dicintai oleh Allah? Kalau kita mendapatkan cinta dari Allah, apapun yang kita minta akan dikasih oleh Allah. Ada yang bilang, saya keliling cari uang Ustaz, tidak kaya-kaya. Bukan rezeki Allah yang jauh dari kita, kita yang jauh dari Allah. Ada yang mengatakan, lama aku mau jomblo Ustaz. Lama aku mau jomblo kasihan tidak dapat jodoh. Sudah lewat nih musim dureng, apalagi ada lagu itu. Dan berbagai macamnya, bukan jodoh yang jauh dari kita, kita yang jauh dari Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Makanya itu ada ayat yang populer kita baca, inna ma'al usri yusra. Perhatikan kalimatnya, inna ma'al usri yusra. Bersamaan, sesungguhnya bersamaan kesulitan itu kemudahan. Bersamaan. Kalau orang terlalu banyak masalahnya, belum merasakan kemerdekaan di dalam hatinya, perhatikan. Semakin larut malam, semakin menunjukkan bahwa pagi akan terbit. Dan itu banyak orang berhenti di tengah jalan karena tidak dapat menahan beratnya tantangan hidup. Bahkan kan banyak sekarang ada yang bunuh diri, ada yang menghalalkan segala cara, riba kok bukan riba kok halal semua, dan berbagai macamnya untuk menggapai cita-citanya. Padahal ada juga petunjuk Islam yang lain yang mesti kita tempuh. Lanjut. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang 45 menegaskan akan jaminan kebebasan beragama. Terdapat dalam pasal 28E ayat 1. Ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Saya kutip ini dari Google, undang-undang. Lanjut, peran negara untuk itu juga dinyatakan pada pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Silahkan memilih agama yang diakui oleh Indonesia. Berapa agama yang diakui? Ada yang baru-baru, yang viral? Berapa agama yang diakui Indonesia? Ada tambahan pada zamannya Gus Dur, Konghucu, selain dari yang diakui sebelumnya. Kita lanjut, ini sudah menjadi kepemahaman, masih SD ini sudah dipahami. 4. Membangun cinta dengan yang berbeda dengan kita. Lihat sejarah Fathul Makkah. Ini ada Haji Syukur, ini ahli sejarah. Membangun cinta dengan yang berbeda dengan kita. Iya toh? Hindun, tahukah kita Hindun? Siapa istri Hindun? Abu Sofyan. Istrinya Abu Sofyan yang bernama Hindun, ketika terjadi perang Uhud, memakan hatinya Hamzah, membelah dadanya Hamzah radhiyallahu anhu, lalu diambil hatinya karena semakin jengkelnya dan semakin bencinya kepada Hamzah. Diambil hatinya lalu dimakan. Umat Islam geram. Bahkan ada sahabat yang berjanji dekat Nabi, ya Rasulullah, sekiranya satu saat nanti saya akan menemukan Hindun, saya akan tebas lehernya dari belakang. Artinya kehinaan besar. Nabi mengatakan, kita tidak tahu hidayah datang dari mana. Coba bayangkan, begitu lemah lembutnya umat Islam. Nabi SAW dimakan hatinya oleh sahabatnya dimakan hatinya oleh musuhnya. Masih mengatakan, kita tidak tahu hidayah datang dari mana. Ketika kota Makkah dikepung, seluruh bukit yang mengelilingi Makkah dipenuhi dengan umat Islam. Lalu terjadi Fathul Makkah, dikuasai kota Makkah. Para kafir Quraisy dan pembesar-pembesarnya mengatakan, pasti dibunuh ki. Tidak ada jalan lain kecuali kita dibunuh. Pada saat itu Abu Sofyan bersama keluarganya menyatakan keislamannya. Jadi jangan heran Abu Sofyan itu masuk Islam sebelum meninggal. Termasuk Hindun. Hindun yang memakan hatinya Hamzah masuk Islam dan tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Coba bayangkan. Kira-kira kalau kita saudara tak ada yang makan hatinya di depan tak, lalu kemudian besok tiba-tiba menjadi sahabat kita, bagaimana perasaan tak? Begitulah akhlak dalam Islam.
Subhanallah. Cintai mereka yang berbeda dengan kita. Berbeda belum tentu sama-sama. Kita bersama, kita kerjasama, akan tetapi tidak mesti selalu satu sama. Kita sama, pola pikir kita sama. Jangan sampai kita menjadi kultus individual. Apa itu kultus individual? Masih ingat lemo-lemo? Kultus individual. Kalau tak kalah satu nih alirannya, yang lain salah semua nih. Tidak benar. Umat Islam kuat karena Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi satu tujuan. Inilah arti kemerdekaan. Karena kalau mau disatukan semua berat. Saudara saja orang kadang-kadang terpisah karena pola pikir yang berbeda. Apalagi kalau sudah berbeda paham dari awal. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ternyata jam 7 tidak dirasa. Iya. 5. Melawan setiap penjajah modern. Sekarang kita tidak dijajah secara fisik. Akan tetapi ada namanya penjajah secara ghazul fikr. Perang pemikiran. Seperti A. Penjajah modernisasi HP. Biasa pengajian asyik tonji main game. Yang sering ceramah itu tahu. Sakitnya itu hati tak kalau sementara ceramah di atas ada tiba-tiba memutar YouTube besar suaranya. Ya Allah, ternyata main game jadi bawa. Iya. Penjajah anak-anak kita di fase kedua PKKN Corona. HP. Anak-anak kita kecanduan HP. Belum masuk SD, menangis minta HP. Kita dijajah secara sistem oleh yang bernama 2 huruf HP. Dalam bahasa Arab juga sebenarnya al-hatif. Bahasa Arabnya handphone itu al-hatif. Ternyata HP itu berasal dari bahasa Arab. Al-hatif. HP. Penjajah. Bukankah semua bisa diakses lewat handphone? Apalagi anak-anak yang sudah lebih cerdas dari orang tuanya. Salah sedikit nak kasih sandi aplikasinya selesai. Iya. Apalagi medsos, media sosial. Semua bisa diungkap di media sosial, termasuk menagih utang. Saya ngeri juga itu info kejadian Bulukumba. Tolong cari ini, kalau ada yang kenal ini banyak utangnya sama saya. Ya Allah ya Rabbi, mempermalukan ini keluarganya orang kasihan. Iya tak? Belum lagi anak-anak yang sudah mulai joget-joget di depan handphone sendiri, main joget-joget lapungan anak ini pada tahu jalan. Ternyata ada di media sosial yang membutuhkan itu. Hilang urat sarafnya sebagian karena media sosial. Salah sedikit sholat, sementara mengingat media sosial. Sebelum sholat, foto masjid, babu salam. Sini dulu, nongki di sini, dan berbagai macamnya. Sholat Allahu Akbar. Siapa ngarik gaya like sebentar ini. Astagfirullah. Iya. Game online. Game online. Anak-anak kita sekarang dijajah dengan game online. Lebih hafal aplikasi game online daripada sahabat Nabi. Ibu-ibu milenial, ibu-ibu medsos lebih hafal aplikasi-aplikasi yang rutin dia buka daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau saya sebutkan beberapa aplikasi, pasti ada juga aplikasi yang disebut yang lain toh. Apa namanya? Game-game online, Mobile Legend. Apalagi yang terkenal sekarang. Hal ini, jeleknya, hal ini membentuk karakter dan pola pikir tersendiri. Semua pecandu-pecandu online, itu cara berpikirnya selalu aneh-aneh. Kenapa? Karena berdasarkan pola pikirnya dia melakukan aktivitas kehidupannya. Iya. Dan ini terjadi. Dipanggil nak, bonceng ibu ke pasar dulu. Tar. 20 menit ke depan. Nak, sudah mi? Belum. Masih asik ini. Coba. Secara tidak langsung durhaka kepada orang tua karena pola pikir yang membentuk dia. Iya. B. Penjajah ekonomi. Pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat. Dulu tahun 2007-2008
Kalau kita lihat sarjana, baik sarjana. Sekarang jangan heran S2 nganggur. S2 nganggur. Iya. Jangan bilang saya nak kena karena ada tong S2 di sini, matematika. Enggak Ustaz Awal, bukan Ustaz Awal. Sama-sama aja ke S2 Ustaz. Sekarang tidak heran kita sarjana pendidikan Islam. Apa kerjanya? Pergi jualan di Indomaret. Sudah bukan lagi arah pendidikannya, disiplin pendidikannya. Kenapa? Daripada menganggur ke Ustaz. Iya. Pengangguran meningkat, kebutuhan hidup semakin mahal. Semakin mahal. Uang 50.000 gayaan haji. Beli ki pulsa, beli ki bensin, habis. Belum pi yang beli rokok yang bagian merokok. Coba bayangkan. 50.000. Tidak cukup. Uang parkir. Lapangan kerja susah. Susah sekali lapangan kerja. Tidak tahu apa mau dikerja. Sudah ki kuliah habiskan uang puluhan juta, pulang kampung nganggur. Mau cari kerja, gengsi kalau ke sawah. Nah sarjana ki ini. Coba. Dan itu terjadi di mana-mana. Akhirnya apa nak kerja? Apa nak kerja? Cari yang simple. Oleh karena pendidikannya dimanjakan dengan yang serba instan. Mau kaya juga serba instan. Mau kaya juga serba instan. Apa nak kerja? Karena dia sarjana teknologi, ya, sarjana teknologi, apa nak kerja? Hacker. Apa nak kerja? Mapat tolo-toloi. Mengaku Bupati Bulukumba. Tabe Ustadz Muslim, saya Bupati Bulukumba. Mau transfer ke Rinta. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa Bupati pakai WA? Kemarin baru-baru camat lagi. WA saya, tabe saya camat ini. Ada sedikit ini donasi untuk pesantren tak Ustadz. Oh iya Alhamdulillah. Tapi saya kirimkan dulu sekian juta. Nanti kirim lagi ke yatim yayasan ini Ustadz. Ya Allah. Sebodoh itu kah kita? Nah bukankah ini tamatang SD kodong? Iya. Inilah cara-cara simpel hidup untuk kaya. Termasuk mengeraup keuntungan lewat adakah sedekah? Iya. Saya kaget juga. Di salah satu warkop ada orang 24B. Lalu memperlihatkan kepada saya, ini Ustadz bisa minat traktir satu warkop. Masuk nah. Nauzubillah. Iya. Lanjut. Kejahatan, sehingga kejahatan semakin meningkat. Kalau ditelusuri, siapa melakukan begal, siapa yang melakukan pencurian. Kalau tidak salah pernah juga Babu Salam Puandi? Pernah. Kalau ditelusuri siapa pelakunya, milenial, anak-anak SMP, anak SMA, bahkan anak kuliahan. Ditelusuri, ternyata pecandu narkoba. Pecandu narkoba. Pengisap lem. Dan berbagai macamnya. Kalau tidak bisa mendapat narkoba, lem mami. Kalau tidak bisa dapat lem, ya tusuk-tusuk tangan. Baru diisap kembali. Iya. Saya di Bonto Bahari melihat itu banyak. Ada yang keluar masuk penjara, ada yang sementara di Bampoli dan berbagai macamnya. Bahkan satu-satunya daerah saya sudah saya dilanjutkan, ternyata live streaming. Lanjut. Penjajahan lewat pergaulan, minuman keras. Minuman keras merajalela. Iya. Memang ada orang yang mengatakan, saya biar mana tinggalkan istriku 1 minggu, yang penting tidak tinggal minumanku. Ya Allah. Iya. Minuman keras terjadi di mana-mana. Narkoba, dugem, dunia gemerlap malam, bukan dugem BMB. Dunia gemerlap malam. Iya. Di depan kecil. Ternyata kalau kita masuk, luas sekali di dalam seperti lapangan. Dan yang mengisi itu adalah mahasiswa-mahasiswa Islam. Orang-orang Islam. Ya, apa nak bilang? Ya, tidak bisa diingkari bahwa Ustadz juga manusia biasa. Harus tahu begituan, tidak boleh tertutup. Bukankah Ustadz Agim? Ya toh? Orang hijrah. Ya toh? Beberapa ustadz-ustadz kaliber nasional itu orang hijrah. Ya. Tetapi
Pelaku itu lebih enak menjelaskan daripada orang yang tidak pernah melakukan. Kalau ada ustadz berbicara tentang minuman keras, bagaimana narkoba, bagaimana pengedarannya, orang tidak percaya ustadz. Tapi kalau orang mantan pengedar bercerita, wah hebat itu. Hebat itu. Tapi jangan bilang ustadz muslim, mantan pecandu dugem. Ndak ku tahu saya mak joget, ndak ku tahu. Iya. Yang sasarannya adalah anak usia pendidikan. Kalau mau menghancurkan satu negeri, hancurkan generasinya. Negeri Andalusia pernah berjaya Islam, lalu berubah menjadi negeri Spanyol. Sekarang salah satu pantai yang paling eksotis di dunia selain dari Hawaii dan Brazil itu adalah pantai Barcelona. Di mana Barcelona? Spanyol. Apa itu Spanyol? Mantan negeri Andalusia yang pernah mengibarkan bendera Islam selama berapa abad. Coba bayangkan. Sederhana. Umat Islam mau dirubah, hancurkan generasi mudanya, hilangkan semua istilah-istilah Islam. Kalau terlalu banyak istilah-istilah Islam, rubah semua menjadi sekuler dan liberal. Supaya bahasa Inggris lebih ngetren. Masjid jangan ditulis masjid, tulis masjid. Anak-anak dirubah namanya dari Ibrahim menjadi Bram. Ini liberalisasi. Ini perubahan struktural secara tidak sadar. Anak-anak sekarang malu kalau disebut siapa namamu nak? Mukmin. Siapa namamu nak? Muslim. Ya Allah. Ganti namamu Alex. Ganti namamu Marquez. Dan berbagai macamnya. Na'udzubillah. Tidak benar. D. Penjajah politik. Meni politik. Meni politik. Ada yang mengatakan jam aku masuk politik kalau tidak ada wanu. Kalau mau jadi calon bupati kalau tidak ada 10 M jam aku masuk. Berarti menghitung politik dengan uang. Masuk memimpin, menjadi pemimpin yang menang, bukan memikirkan umat lebih dahulu, kasih kembali modal. Ini masalah. Ini masalah. Dan ini merusak hingga ke masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang politik. Begitu lihat orang politik, yang ada di pikirannya pasti uang sebentar nak bawa. Tidak ada. Hampir dikatakan. Dan ini merusak. Ini merusak. Iya. Sarah serangan politik lewat media. Hoax menjadi topik trending di mana-mana. Sekarang kita perhatikan. Ini yang terakhir. Sudah hampir masuk ke Isya. Perhatikan. Oh, mohon maaf. Ada beberapa tulisannya yang gundul. Saya bacakan. Ya ma'syaral muhajirin. Wahai kamu sekalian orang-orang muhajirin. Khamsun iza betulitum bihin. Wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang saya memohon kepada Allah agar dihindarkan dari 5 perkara ini. 1. Lam tadhharu fakhishatan fi qaumin qattun. Tidak nampak kemaksiatan pada suatu masyarakat hatta yu'linu biha, sampai dilakukan secara terang benderang, dilakukan tanpa malu. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Illa fasha fihimut ta'un, kecuali ditimpakan kepada kaum itu penyakit ta'un, penyakit lepra ganas. Sekarang corona. Wal uja'ul lati lam takum madaw fi aslafihim allazim madaw, yang tidak pernah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Corona ada sebelum 2020? Tidak ada. Penyakit yang ditimpakan tidak ada pada zaman dahulu, penyakit baru. Kenapa? Salah satu penyebabnya al-fakhishatan. Iya, kemaksiatan merajalela. Dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Penjelasan fahsya itu adalah semua dosa yang mengarah kepada zina. Semua dosa yang mengarah kepada zina mendatangkan penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Ingat HIV AIDS. Apa penyebabnya? Spilis. Apa penyebabnya? Itu karena pacaran merajalela.
Budaya masyarakat kita mengatakan kalau sudah SMA anaknya tidak ada yang bonceng, apa nak bilang? Nak ada je mau sama kau? Seolah-olah membolehkan memang anaknya pacaran kok nak. Besok hamil di luar nikah, kenapa kok tiba-tiba membengkak? Karena kita yang suruh. Kita fasilitasi. Ada pacarnya datang di rumah, pergi kat dulu di pasar, Dina ndak lama ji. Namu tinggalkan itu berdua anakmu kan masih. Ada yang jemput anaknya di rumah. Apa nak bilang? Hati-hati di jaga adekmu. Ya Allah ya Rabbi. Jaga adekmu. Laki-laki mengatakan, oh sudah selesai ini. Kumangsa kok. Na'udzubillah. Iya lelaki buaya. Apalagi? Yang kedua. Walam yangkudul mikyala wal mizan. Dan tidaklah mereka mengurangi mikyala wal mizan. Meteran dan timbangan. Illa ukhiza bisinin. Kecuali ditimpakan kesulitan hidup. Wa syiddatil mu'na alaih. Dan kesulitan-kesulitan ekonomi yang lain. Wa jawri sultani alaihim. Dan kezaliman pemimpin-pemimpin mereka atas mereka. Coba bayangkan, kesulitan hidup, pengangguran merajalela. Apalagi kebutuhan hidup semakin mahal, lapangan kerja yang semakin susah. Apa penyebabnya? Banyak pedagang yang curang. Beli ikan ada sendal jepit di bawahnya. Seperti banyak sekali ditunjuk itu mau 50.000 satu si gopo. Sendal dibuka dia warna. Nanti sendal jepit dia warna. Liter. Sudah itu liter, sudah na liter misalnya langsat, liter langsat, langsung na tupak begini, langsung menghadap ke bawah literannya. Dibuka literannya ternyata ada tambah juga di bawahnya. Akhirnya ngeter di Makassar, timbangan normal. Berarti ada timbangan tidak normal. Iya toh? Nauzubillah. Ini penyebab datangnya musibah. Lanjut. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni al-qatar. Dan tidaklah mereka menahan zakat mal mereka. Bukan zakat fitri. Zakat mal ditahan. Tidak nak kasih keluar. Kasih keluar di zakat 3,5 liter per tahun. Padahal kaya. Tidak kasih keluar zakat malnya. Apa yang musibah yang didatangkan? Illa muni al-qatar. Kecuali ditahan hujan dari langit. Minas sama. Walaulal bahai malam yumtaru. Sekiranya bukan karena binatang ternak tidak diturunkan hujan untuk mereka. Badadadadadah. Datangi lagi hujan, badai yang datang. Memporak-poranda. Kenapa? Ada zakat mal yang tidak dikasih keluar. Kita malas belajar tentang zakat mal. Berapa haul, berapa nisab, berapa zakatnya kalau zakat rikos. Malas kita belajar. Karena memang tidak ada kemauan untuk mengeluarkan zakat. 4. Walam yamkudu ahdallahi wa ahda rasuli. Dan tidaklah mereka mengingkari perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya. Illa sallatallahu alaihim adu. Kecuali ditimpakan kemerdekaan atas musuh mereka. Min ghairihim. Dari selain mereka. Fa akhadha ma ba'da fi aidihim. Lalu diambil hak-hak mereka di atas tangan mereka. Ditimpakan selain dari umat Islam, selain daripada bangsa Indonesia, ditimpakan penjajahan kepada mereka, Cina dan Amerika. Fa ma ba'da fi aidihim, diambil sebagian di tangan-tangan mereka. Petani kita menjerit. Asoni mak galung, asoni lo makoko. Ternyata pergi dijual sekian harganya. Nauzubillah. Kenapa? Oleh karena pengingkaran terhadap perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Sudah bukan hukum Allah yang ditinggikan, hukum manusia yang ditinggikan. Terakhir, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan tidaklah para pemimpin mereka tidak menjalankan kitab Allah, hukum-hukum Allah. Wa takhayyaru mimma anzalallah. Dan mengambil keputusan atas putusan Allah. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kecuali dijadikan banyak pertengkaran di antara mereka. Coba bayangkan. Apakah sekarang dari 5 poin ini sudah menjadi nampak di depan mata atau belum terjadi? Nampak semua. Saatnya tobat kepada Allah. Sudah masuk waktu Isya. Saya akhiri. Mudah-mudahan ini membawa perubahan besar. Para ustadz bagus kalau disampaikan ke masyarakat umum. Karena tidak semua melihat akun Bikers Muslim. Demikian motivasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada ditanyakan,
boleh kita tanyakan setelah sholat sunnah sebentar, karena setelah ini saya mesti bergeser lagi ke Tacorong, masih ada agenda di sana. Mudah-mudahan Allah memberkati dan menyehatkan kita selalu dan mengumpulkan kita sekeluarga di surga Firdaus. Allahumma amin. Subhanaka Rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.